Oke, selanjutnya karena kita sekarang udah bikin worksheet-nya, kita tinggal pindahin angkanya sebenarnya. Yang pertama yang kita harus kerjakan adalah bikin adjusted trial balance. Gampang banget, kita tinggal kopas, kalau ini udah balance ya. Jadi kita kopas, komen C, komen V, seperti itu. Terus yang di sebelah juga. Nah, segampang itu adjusted trial balance-nya udah selesai. Setelah itu kita akan masuk ke income statement. Jadi tujuan dari income statement sendiri itu adalah mengetahui net income. Jadi kita perlu tahu data revenue sama expense, dua ini aja. Nah, dan di sini juga udah dipisahin sebenarnya yang revenue yang ini. Kita tinggal masukin di sales revenue. Oke, kayaknya itu tidak bisa, kita harus manual aja. 17.400, 1.500, 1.500, sama 7.000. Totalnya itu 10.000. Total expense, terus sales revenue kurang total expense, jadinya 7.400. Setelah bikin income statement, kita perlu bikin statement of change in equity. Kita perlu tahu capital dari Anna dan Gray dulu untuk beginningnya. Kita lihat di sini, Mr. Gray capital 16.500, Anna 16.500, dan ada Anna withdrawal $500. Oke, kita tinggal masukin angkanya. 16.500, 16.500, 500 di sini withdrawal. Oke, ini kita harus bikin minus ya, biar nggak salah. Terus ini 16.000 dan di sebelahnya 16.500. Dan net income, ini penting banget. Kita tinggal lihat di income statement, itu 7.400. Kita anggap aja itu bagi 2. Jadi 3.700 dan 3.700. Ini kita tambahin 20.700. Ini kita tambahin juga 20.200. Ya. Ini bukan 20.700, ini 19.700. Oke, sekarang kita akan masuk ke SOFP. Jadi di SOFP itu kita akan masukin data aset, liability, sama equity. Sebenarnya ini sini udah ada semua. Cuma ingat banget di sini capitalnya tuh belum berubah. Jadi kalau kita lihat capitalnya itu masih 16.500 sama 16.500. Tapi karena kita sudah bikin statement of change in equity, Anna punya capital sekarang 19.700 dan Gray punya capital sekarang udah 20.200. Oke, kita tinggal masukin cash 10.500, 17.500, 4.500, 12.000, 2.000. Tapi important untuk dilihat kalau di aset itu ada yang current asset dan non current asset. Apa bedanya? Kalau current asset itu ya yang tetap-tetap aja asetnya. Sedangkan non current itu yang bisa mengalami depresiasi. Jadi value-nya bisa berubah. Seperti equipment itu dia 6.000 tapi dia mengalami depresiasi. Jadi minus 600, jadi sisa 5.400. Nah, sekarang, kita belum add dulu semua ini, total current asset. Ya, semuanya. Terus non current asset dari ini, terus kita tinggal tambahin aja total asset. Oke. Jadi total asetnya itu 51.900. Kita masuk ke liabilities. Liabilities itu ada account payable. Account payable. Di manakah itu? Di sini, nomor 11. Account payable-nya 7.000. Dan unearned ticket revenue itu 5.000. Dimasukin. Jadi total liabilities-nya ini kita total liabilities itu 12.000. Terus kita masuk ke equity. Ingat pakai yang di statement of change in equity. Jadi 19.700 sama 20.200.
39.900. Terus kita jangan lupa tambahin ini dan ini. Nah, total liabilities and equity-nya di angka 51.900. Untuk ngecek kalian sebenarnya itu benar atau enggak, bisa lihat total aset harus sama dengan total liabilities and equity. Lihat sama 51.900 ya. Kalau misalnya udah sama, itu kayak ya 90% benar. Tapi nggak pasti benar, karena bisa aja kalian kayak miss beberapa hal, dan kebetulan itu bisa sama. Oke, setelah SOFP, kita akan masuk ke ini ya, closing ya. Jadi kita tuh perlu close account-nya. Ini aku nggak kasih lengkap semua, kalian figure it out, tapi ini kira-kira begini. Kalian tuh harus close ya. Jadi sales revenue itu nanti masuk di debit, terus di close di income summary. Habis itu yang expense juga nanti masuk di income summary juga. Terus capital juga masuk di income summary. Dan jangan lupa kalau ada withdrawal itu dibikin adjustingnya. Jadi ini adjustingnya. Dan yang terakhir kalian tinggal masukin account-account untuk di post closing trial balance. Nah bedanya itu ya kasih tips sedikit deh. Sales itu udah nggak masuk, expense udah nggak masuk. Nanti dimasukin aja semuanya dan pastiin kalau itu balance. Kalau udah balance, kemungkinan besar kalian akan benar. Nah, jadi sampai di situ aja sih. Good luck buat kerjainnya. Emang ini agak sedikit lebih rumit, tapi tenang, deadline-nya akan lebih lama. Dan aku tuh pengen kayak, aku tahu ini kelihatannya rumit dan kayak sulit banget ngerjainnya. Jadi aku sengaja banget kasih kalian panduan, biar kalian tuh bisa kerjain. Dan aku pengen banget kalian tuh kerjainnya tuh sendiri. Karena kalau kalian kerjainnya sendiri, kalian tuh bakal dapat ilmunya. Jadi aku tahu beberapa dari kalian mungkin ada yang kayak ngerasa buta banget dan kayak emang nggak ngerti. Jadi ini kesempatan buat kalian karena aku udah bikin panduannya, gimana cara kira-kira secara garis besar bikinnya. Menurut aku ini kalian udah bisa banget buat kerjain. Cuma di-explore aja. Kalau emang bingung, bisa banget tanya aku, bisa tanya teman kalian, tapi jangan dikopas. Di ngertiin gimana cara kerjanya. Oke? Itu aja dari gua sih sebenarnya. Thank you.